Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya percaya Bapak Ibu semua ada dalam suasana sukacita bersama Dia. Dan di hari ini secara khusus kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus. Dan saya mengajak kita bersama-sama, mari kita baca Mazmur 103 di ayatnya yang ke-9, mulai ayat 10 sampai ayat 13. Beginilah firman Tuhan, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Selamat beribadah di ibadah khusus Jumat Agung pada pagi hari ini. Doa saya kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Selamat beribadah. Tuhan berkati. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita jumpa lagi dalam ibadah Jumat Agung, memperingati kematian Tuhan Yesus 2000-an tahun yang lalu sebagai bukti kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Itu sebabnya mari pagi hari ini siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau datang dalam hadirat-Nya, dan kita mau meninggikan Dia, Allah yang begitu baik buat kita semua. Kita nyanyikan pujian berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita nyanyikan pujian. Sekali lagi katakan, kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Bapa yang sangat baik, amat baik, teramat baik bagi kami. Kami bersyukur, berterima kasih untuk hari ini yang Kau berikan bagi kami. Kami mau datang dalam hadirat-Mu, kami mau menyembah Tuhan, baik di rumah kami masing-masing. Tuhan kiranya hadir dan berkati kami semua dalam ibadah Jumat Agung ini, supaya kami tetap merasakan akan kebesaran kuasa Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan pagi ini Tuhan, kami mau memuliakan Engkau, kami mau mendengar firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, pimpinlah ibadah Jumat Agung ini dari permulaan sampai pada akhirnya dalam pimpinan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan nyanyikan satu pujian lagi bersama-sama. Kita datang untuk terus menyembah Tuhan dengan pujian sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci? Betapa besar pengorbanan Tuhan bagi kita. Itu sebabnya pagi ini kita hanya bisa memuliakan Tuhan dan memuji nama-Nya yang agung.
Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita belajar bersama-sama firman Tuhan. Kita buka dalam Injil Yohanes pasalnya yang pertama. Yohanes pasal pertama, kita baca ayat yang ke-29, satu ayat saja. Yohanes 1 ayat 29, firman Tuhan berkata, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini kami ada dalam ibadah khusus Jumat Agung. Kami bersyukur karena Tuhan kami ada di rumah dengan keluarga, baik suami, istri dan anak-anak. Kami ada persekutuan dengan Tuhan dan kami mengingat akan pengorbanan Tuhan. Jadi kami datang, kami mau bersyukur bersama-sama dan kami mau dengar firman Tuhan. Mari Tuhan jamah berkati supaya kebenaran firman ini menguatkan dan meneguhkan iman kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Yohanes 1 ayat 29 ini bicara tentang Yesus sebagai anak domba Allah. Yang menarik kalau kita ada pada saat-saat seperti ini, khusus dalam memperingati pengorbanan Tuhan, hampir semua mata dunia tertuju kepada Golgota. Kalau sekarang mungkin Golgota atau Holy Land itu agak sepi dari kunjungan, tapi kalau hari-hari biasa tempat itu tempat yang istimewa, karena disitulah Yesus disalibkan. Golgota itu menjadi pusat perhatian, karena peristiwa yang terjadi sebelum Golgota itu mengarah kepada tempat itu, atau Golgota mengarah pada Yesus. Dan setiap peristiwa yang terjadi sesudah itu dimulai dari Golgota, atau dimulai dari Bukit Kalvari atau Bukit Tengkorak. Jadi ini menarik bagi kita, karena disitulah Tuhan disalibkan, Tuhan berkorban bagi kita. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita perhatikan Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 ini. Memang di dalam ayat yang ke-35 dan 36, Yohanes juga mengulangi pernyataan yang sama bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Kalau bicara tentang domba atau anak domba, itu bukan sesuatu yang asing, karena sudah biasa digunakan oleh umat Israel ketika mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi Yohanes berkata, lihatlah ya, lihatlah. Kata lihatlah ini emblepo, ini menunjuk pada bukan seperti orang melihat biasa, tapi memandang, melihat dengan seksama, melihat dengan sungguh-sungguh fokus atau menatap. Jadi ketika dia berkata itu, dia sedang mengajak bukan saja orang di sekitar, tapi khusus juga muridnya, supaya memandang, melihat kepada Yesus, bukan kepada dirinya. Karena selama ini orang mungkin menganggap Yohanes itu hebat, Yohanes itu yang lakukan banyak hal, tapi dia mau mengalihkan perhatian bahwa Yesus itu adalah yang harus diperhatikan, karena dia adalah anak domba Allah yang sesungguhnya. Jadi selama ini kalau mereka mengorbankan domba sebagai korban bakaran untuk hanya sekedar menutupi dosa mereka, tapi pada akhirnya nanti Yesus akan menjadi anak domba yang sesungguhnya, bukan saja menutupi tapi menghapus setiap dosa manusia. Dan itulah yang membuat kedua murid Yohanes dikatakan lalu mereka pun mengikuti dia dan mereka meninggalkan gurunya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita bicara melihat kepada anak domba Allah, berarti kita memandang kepada Yesus. Apa yang sudah Yesus kerjakan, apa yang sudah ia buat dalam hidupnya. Mari saudara buka kitab Ibrani pasal yang ke-9. Ibrani pasal 9, lihat di ayatnya yang ke-26. Ibrani 9 ayat yang ke-26, firman Tuhan berkata begini. 9 ayat yang ke-26. Oke, sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Yang B berkata,
Ini perhatikan ini. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Jadi pernyataan Yohanes itu menunjuk kepada Yesus bahwa kalau selama ini mereka mempersembahkan korban itu hanya berulang-ulang. Nanti buat dosa datang lagi pada tahun berikut, pada hari-hari khusus, pada setiap akhir tahun, atau pada melakukan kejahatan, dosa. Tapi mereka hanya bersifat menutupi. Sekali lagi itu menutupi. Kalau angkat itu masih ada dosa. Tapi ketika Yohanes bilang, lihat anak domba Allah, dia menunjuk pada Yesus, bahwa Yesus itu bukan sekedar menutup, tapi Yesus itu betul-betul mengangkat atau menghapus. Kata menghapus ini dalam bahasa Yunani itu iron. Iron itu secara harfiah berarti mengangkat. Saudara perhatikan kata ini, iron, mengangkat. Jadi dosa umat manusia, Yesus mengambilnya, dia mengangkatnya, dan dia memakukannya, dia memikulnya di kayu salib. Dan di salib itulah, atau di Golgota, Yesus menanggung setiap dosa dunia, kata Yohanes, atau dosa umat manusia. Jadi perkataan Yohanes ini sungguh-sungguh menjadi hal yang penting bagi kita, bahwa Yesuslah korban yang sesungguhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Yohanes berkata demikian, Nabi Yesaya 600 tahun sebelum Yesus lahir, dia sudah menubuatkan akan pengorbanan Yesus ini. Coba saudara bukan Yesaya pasal 53, Yesaya 53 di ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Itu beberapa ayat yang saudara bisa baca. Tapi saya mau fokus di 53 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata begini. Yesaya 53 ayat 4 dan ayat yang kelima. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat yang kelima berkata, tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, sudah dinubuatkan bahwa Yesus akan menjadi korban untuk menghapus dosa kita. Dia menjadi anak domba yang selama ini digunakan domba biasa, tapi dirinya yang dikorbankan, ditimpakan kepadanya. Itulah sebabnya Yohanes berkata, lihat anak domba Allah yang mengangkat, memikulnya dan memakukannya di kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Yesus adalah anak domba Allah, apa maknanya bagi kehidupan kita? Baik pada waktu itu maupun pada konteks modern saat ini. Mari kita belajar dua hal penting. Yang pertama, saudara perhatikan, kalau Yohanes berkata, lihat anak domba Allah, itu menunjuk kepada Yesus sebagai pengganti. Yesus anak domba Allah sebagai pengganti. Apa yang dimaksudkan pengganti? Saudara, mari kita buka satu kisah yang menarik dalam Kejadian pasal 22. Dikatakan di sini Abraham diuji imannya, kepercayaan Abraham diuji. Dan saudara sudah baca, saudara sudah pernah baca dan sudah pernah tahu kisah ini, bahwa Tuhan berfirman supaya Abraham mempersembahkan anaknya Ishak, anaknya yang tunggal, yaitu Ishak, yang sudah dinantikan 25 tahun untuk menjadi korban. Dan Abraham begitu taat sehingga dia mengajak Ishak dan pergi ke Bukit Moria, di salah satu bukit di situ. Dan dikatakan dengan harunya Ishak berkata bahwa Bapa, di sini sudah tersedia di Kejadian pasal 22 di ayat yang ke-7. Saya bacakan bagian B. Bapa, saud Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, maksudnya Ishak, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Jadi Ishak sudah ngerti. Ada kayu, ada api, tapi tidak ada anak domba. Lalu ayat 8 Abraham berkata, saud Abraham, Allah yang akan menyediakan. Luar biasa, ini kata yang menarik. Allah yang akan menyediakan anak domba
untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah kedua berjalan bersama-sama. Jadi Allah yang akan menyediakan, bukan kita menyediakan, tapi Allah yang menyediakan. Jadi ketika Yohanes bilang, lihat anak domba Allah, dia menunjuk kepada Yesus sebagai korban pengganti bagi kita. Dia yang menggantikan kita. Seharusnya saudara dan saya, Bapak Ibu semua ada di situ. Kita terpaku di salib karena dosa kita. Tapi Yesus mengangkat dosa itu dan dia memikulnya di kayu salib. Dia menggantikan kita, umat yang berdosa itu. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sampai hari ini merayakan Paskah atau Jumat Agung, pengorbanan Tuhan, bahkan kebangkitannya nanti hari Minggu, sudahkah kita mengalami kemenangan karena Yesus anak domba Allah itu mengangkat dosa kita? Atau kita masih tinggal di dunia sampai hari ini dengan beban persoalan hidup karena dosa yang begitu menghimpit, menekan kita, dan kita bagaikan orang yang terbelenggu dalam dosa-dosa kita. Mari hidup dalam kemenangan karena Yesus sudah menang atas maut. Alkitab berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sudah Yesus kalahkan. Jadi mari hidup dalam kemenangan karena Yesus sudah menjadi pengganti bagi kita. Yang kedua, yang terakhir, saudara perhatikan, kalau Yohanes berkata, lihat anak domba Allah, bukan saja sebagai pengganti, tapi yang kedua dikatakan Yesus sebagai anak domba yang dikorbankan. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, tidak ada korban yang hanya dipajang di atas mezbah. Saya ulangi sekali lagi bahwa selalu korban yang dibawa ke mezbah itu harus dibakar. Artinya korban itu dikorbankan. Jadi dia tidak bisa ditaruh hidup-hidup tapi mati. Ada darahnya tercurah. Kisah ini menggambarkan bagaimana awal mulanya korban Paskah pada waktu malam sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir. Allah menyuruh mereka berdiam diri di rumah lalu mempersembahkan korban, sehingga pada malam hari ketika pintu-pintu rumah yang sudah dilabur oleh darah korban itu, baik di pintu dan di ambang atasnya, Tuhan melewati tempat itu. Dan malaikat maut tidak diperintahkan untuk membinasakan. Artinya dengan korban itu, setiap orang yang sudah ada di dalam naungan anak domba itu, dia pasti selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya kenapa sekali lagi Yohanes berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Karena dia sudah bukan saja sebagai pengganti, tapi dia sudah dikorbankan bagi dosa-dosa kita. Jadi saudara dikasih Tuhan, korban yang dikorbankan itu bukan hidup, tapi korban itu harus tertumpah darahnya. Dia bahkan menderita sebelumnya. Dia menderita dan akhirnya dikorbankan sebagai pengganti bagi kita. Mari kita buka bersama-sama satu ayat lagi bagian terakhir ini. Dalam Yesaya 53 ya, Yesaya 53 ayatnya yang ke-7. Yesaya 53 di ayatnya yang ke-7. Saya bacakan ayat ini. Yesaya 53 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata begini. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Jadi saya ulangi sekali bagian kedua ini. Yesus sebagai anak domba Allah, dia bukan saja sebagai pengganti bagian pertama, tapi yang kedua dia sebagai korban ya, yang dikorbankan, tapi yang juga sekaligus dia sebagai korban yang menderita bagi kita. Jadi mari kita belajar Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Pengorbanan Tuhan Yesus 2000-an tahun lalu di Golgota menunjukkan bahwa sungguh dia benar korban yang sesungguhnya. Kita tidak bisa membayar dengan korban biasa, lembu, sapi, domba, kambing, bahkan dengan uang kita, tapi hanya oleh darah Yesus yang sudah dikorbankan. Dia mengganti kita, ada di salib-salib. Dia bahkan
dikorbankan, dia menderita untuk kita, supaya kita semua beroleh selamat. Sudahkah sampai hari ini saudara dan saya terima anugerah keselamatan itu? Ataukah kita masih tetap hidup dalam dosa dan mengalami tekanan, mengalami penganiayaan, mengalami belenggu karena dosa itu? Mari terima Yesus, buka hati terima Yesus, dan saudara akan mengalami kelegaan. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan berikan kelegaan. Di hari Jumat Agung ini saya mengajak kita mengalami kelegaan karena dosa-dosa kita sudah diangkat oleh Tuhan. Dia pikul di kayu salib, dia mati ganti dosa kita, bahkan dia dikorbankan, dia mati supaya saudara dan saya selamat. Nikmati kebahagiaan bersama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sangat bersyukur karena Tuhan sudah mati menggantikan kami. Bahkan Tuhan juga sudah berkorban lebih lagi untuk kami. Engkau menderita bagi kami. Kami tidak mau hidup percuma, sia-sia, tapi kami mau hidup semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi berkatilah kami, kuatkan, teguhkan iman percaya kami ketika mendengar firman ini, supaya kami buka hati untuk Tuhan dan menerima anugerah keselamatan yang Tuhan sudah korbankan, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini dengan judul Yesus Anak Domba Allah menghapus dosa manusia. Sebabnya saat ini kita akan meresponi firman Tuhan dengan pujian kuasa-Mu terlebih besar. Ku
Ibu Saudara sekalian, sebelum kita terima doa berkat dari Pak Gembala, kita akan nyanyikan pujian Lingkupiku. Kita minta Tuhan melingkupi kita dan menaungi kita dengan kuasa-Nya. Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari Bapak Ibu kita katakan, jiwaku tenang dalam Kristus. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keningan. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama akhiri ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu, atas karya-Mu yang terbesar di kayu salib. Engkau sudah mati mengangkat dosa-dosa kami. Engkau berkorban untuk kami, bahkan menderita bagi kami. Jadi semua itu karya terbesar bagi kami. Biarlah kami hidup dalam sukacita Tuhan, hidup tidak sia-sia, kami hidup untuk Tuhan, karena Tuhan sudah berkorban bagi kami. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, mari beraktivitaslah di rumah, belajarlah di rumah, beribadahlah di rumah, karena Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, di dalam pimpinan penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, sukacita dari Roh Kudus memberikan penghiburan, memberikan ketenangan, menaungi, menjaga, melindungi Bapak Ibu senantiasa. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus kami berdoa pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.